Perimenopause itu kan masa transisi sebelum kita masuk menopause. Perimenopause itu 5-10 tahun. Dan kita itu udah dianggap normal untuk menopause di usia 45. Jadi apa bedanya seorang perempuan perimenopause dengan hormon naik turun dengan seorang perempuan yang masih lebih muda umurnya, mungkin 20 tahunan, tapi dia juga mengalami hormon yang naik turun karena period mereka? Sebenarnya ada satu fase yang mirip dengan perimenopause, which is Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Jadi perempuan itu ternyata nggak gampang, in a sense karena perempuan itu setiap bulannya ada ups and downs karena mereka punya menstruation, dan kalau certain age nanti akan masuk namanya perimenopause dan juga menopause. Saya pribadi juga demikian. Jadi kita ngobrol dengan Mia Fitri, yaitu adalah certified ya health coach yang dari American Council on Exercise. Tahu saya kayak pertama perempuan the first coach ever yang certified by ACE. Benarkah? Ya, benar. Benar ya? Oke. Pertama-tama, tadi saya katakan dari awal bahwa memang perempuan itu paling ribet in a sense. Some people say beautiful, but I think it's ribet to be honest. Karena kita terkena every month tuh hormonal changesnya dan those kind of things. Yeah. Especially kalau kita masuk umur perimenopause. Tapi satu hal yang banyak orang tidak tahu kayaknya Mia ya, bahwa orang mikir perimenopause tuh pas di umur dekat menopause, late 40s. Bukannya pada saya baca karena bisa even mid 30s aja udah bisa perimenopause. Coba bisa clarify nggak sih sebetulnya umur perimenopause tuh apa? Dan apa bedanya perimenopause dengan menopause? Oke, benar banget. Banyak sekali perempuan yang merasa terlalu muda untuk masuk perimenopause. Dan seringkali mereka baru mulai ngeh itu saat haidnya bolong-bolong. Baru panik. Ini aku mau menopause, sudah menopause, bahkan nggak tahu ada di fase apa gitu ya. Jadi perimenopause itu kan masa transisi sebelum kita masuk menopause. Dan saat kita belum 12 bulan berturut-turut bolong, sebetulnya kita belum menopause, masih di fase perimenopause. Dan fase ini nggak main-main sih ya, panjang gitu ya, 5-10 tahun. Perimenopause? Perimenopause tuh 5-10 tahun. Dan kita itu udah dianggap normal untuk menopause di usia 45. Jadi kalau misalnya kita gejalanya 10 tahun ya, bisa jadi kita sudah mulai merasakan itu di usia 35 sebetulnya. Atau late 30s. Biasanya kita mulai merasakan. Dan bukan tandanya itu langsung ke haidnya tadi gitu loh. Itu kayaknya terakhirnya bukan sih malah saya dengarnya. Iya, justru malah itu berarti sudah masuk ke fase terakhir perimenopause. Kalau sampai bolong-bolong. Yang sering terjadi itu justru perubahannya di energi kita sama otak kita duluan. Itu perimenopause. Bisa tahu apa aja nggak sih contoh-contohnya daripada simptom perimenopause ini? Yang sering berasa duluan itu energi kita yang biasanya naik turun. Cepet capek, biasanya 4-6 meeting gak masalah, sekarang 3 udah capek banget gitu ya. Gampang capek is one of the symptoms. Terus kita juga mulai ngerasa misalnya kita ngerasa kok berat badan kita mulai susah diatur. Biasanya itu late 30s. Dan itu karena ada perubahan hormon. Komposisi tubuh kita juga berubah, massa otot kita biasanya cenderung turun. Nah kalau massa ototnya turun, biasanya massa lemaknya tuh yang naik. Terus ngumpulnya bandel banget, ngumpulnya di tengah. Yeah, I know. Jadi terus langsung ngerasa, ini kenapa jadi berubah ya? Kenapa dia larinya ke situ terus? Nah itu biasanya gejala-gejala awal perimenopause. Dan perempuan nggak tahu bahwa itu sebetulnya udah masuk masanya. Tadi bahwa Mia kata, by the way Mia sama saya satu umur ternyata ya, atau angkatan, tapi kita belum masuk fase menopause, masih perimenopause. Saya bersyukur tentang hal tersebut. Tapi sebetulnya perimenopause ini kan at the end of the day, semua ini karena hormon kita berubah. Artinya hormon apa yang menurun ya? Estrogen, progesteron, dan sebenarnya testosteron juga. Semuanya menurun. Iya, tapi turunnya tuh nggak landai, nggak kayak laki-laki yang andropause. Jadi dia turun tapi kayak roller coaster. Jadi itu yang bikin kita mood swing. Yang bikin kita suka tiba-tiba mellow, ngelihat apa sedikit pengen nangis, atau justru yang biasanya nggak dipikirin berhari-hari. Itu karena perubahan hormon kita yang roller coaster tadi.
Kalau laki-laki andropos menjelang andropos dia landai dan nggak naik turun kayak roller coaster. Itu yang bikin mood kita suka acak-adul sih. Loh, jadi apa bedanya seorang perempuan perimenopause dengan hormon naik turun dengan seorang perempuan yang masih lebih muda umurnya, mungkin 20 tahunan, tapi dia juga mengalami hormon yang naik turun karena period mereka kan? Apa bedanya kalau gitu ya? Sebenarnya ada satu fase yang mirip dengan perimenopause di waktu kita muda, which is saat kita baru saja melahirkan. Itu kalau kita ngelihat grafik hormonnya mirip. Jadi Sama si seperti perimenopause. baby blues. Oke. Nah, tapi baby blues itu sebentar. Ya. Hitungannya kalau dibandingkan sama perimenopause ya. Yes, tadi 10 tahun. Exactly. Jadi orang mikir kenapa? Nah, so one symptom atau satu hal yang sering kali dikatakan sama perempuan saat dia berusaha mendescribe bahwa dia itu perimenopause adalah aku nggak kenal diriku lagi. Aku nggak ngenalin badanku lagi. Aku nggak tahu nih mau apa sih sebenarnya badanku ini gitu. Nah itu sebetulnya fase yang memberikan tanda sebetulnya kita tuh sudah masuk ke fase perimenopause. Oke. Apakah ada sebetulnya selalu ada namanya hormone replacement therapy, Yes. right? Tetapi let's say saya pribadi saya nggak mau HRT, oke? Karena one thing or another. Ya. Jadi ada nggak sih saran-saran dari Mia untuk bisa mengatasi natur-natur ini secara natural tanpa harus HRT? Lifestyle itu Explain. nomor satu. Saya justru mengutamakan gaya hidup sebagai fondasi utama untuk kita bisa tidak hanya survive tapi thriving Oke. di masa perimenopause dan postmenopause. HRT atau menopause hormon terapi itu sifatnya pendukung, dia bukan yang fondasi, gitu ya. Jadi lifestyle saat kita ngomongin di usia 40 plus itu kayak gimana? Ya kita harus lebih paham kita punya strategi baru nih. Badan kita udah nggak sama saat kita sebelum perimenopause. Kita harus lebih melek nutrisi. Proteinnya harus lebih banyak. Karena seratnya muscle harus mass- lebih banyak. karena muscle mass-nya menurun jadi harus banyakin proteinnya ya. Iya, dan cara kita juga menyerap protein sudah lebih slow Oh. daripada waktu kita muda. Oke. Karena itu kita harus lebih mindful lagi. Oke. Fiber, Serat tadi. serat ya, Oke. karena memang itu yang menjaga supaya kita pencernaannya lebih bagus, lebih sehat, ya kan. Gula darahnya juga jadi lebih stabil. Jadi dari sisi nutrisi dua hal itu harus lebih kita perhatikan. Protein dan fiber. Protein dan Oke. fiber. Oke. Yang kedua adalah sleep. Aduh. Waktu kita muda, kita selalu mikir, oh ya sleep is for the weak, Yeah. you know. Kalau udah kerja keras, baru deh kita reward ourselves with good sleep gitu. Kadang sampai dirapel pas weekend gitu kan ya. You can't do that. Udah nggak bisa lagi saat kita udah 40 plus. Sleep itu fondasi. Tapi pertanyaan saya justru begini. Susah tidur ya? Iya. Maksudnya kita pengen tidur cuma nggak bisa tidur bagaimana itu? Dia bilang otak Yes. kita mikir-mikir terus jadi gimana? Iya. Kontradiksi gitu loh. Ya, udah dari sananya juga perimenopause itu bikin kita sulit tidur ya Iya. kan? Karena apa sih kok kita sulit tidur jam 2, jam 3 bangun udah gitu susah tidur lagi. Atau yang sering juga dilaporin oleh klien-klienku adalah tidurnya keputus-putus, Iya. fragmented. Itu karena memang hormonnya lagi naik turun, progesteronnya memang lagi juga naik turun, padahal itu yang calming us, ya. Dan itu yang bikin kita susah untuk switch off brainnya. Makanya kita suka kebangun, terus nggak bisa tidur lagi. Makanya selain tidur, itu juga ada faktor lain yang harus menopang, which is your nutrition. Nutrisinya tadi. Itu juga ada pengaruhnya ke tidur. Oh ya? Yes, yes definitely. Protein itu bahan baku untuk memproduksi hormon serotonin yang kemudian diolah jadi melatonin. So, otomatis kalau kita kekurangan Iya. proteinnya, kita juga bisa sulit tidur. Itu satu. Lalu cara kita mengelola stres. I also coach this di My Thrive Inner Circle. How you manage your stress. How you eat right. Jadi itu nourish, not punish. Itu juga seringkali jadi mindset kita kalau perempuan ya. Kita often punishing our body. Dan 40 plus nggak working tambah punish lagi gitu. Ini yang seringkali harus diubah mindsetnya. Dan yang terakhir olahraga. So kenapa? Apa hubungannya olahraga sama tidur? Because in order for you to be able to sleep, kita membutuhkan yang namanya sleep pressure. Sleep pressure itu harus pas.
Sleep pressure itu gimana caranya dapetin dari kita berolahraga, dari kita bergerak aktif sehari-hari, nggak mager. Kalau kita nggak dapat sleep pressure yang pas, kita nggak merasa harus tidur, nggak harus recover. Oke. So itu kayak lingkaran yang memang harus pelan-pelan diperbaiki habitnya. Dan berubah terus sama yang lain juga ya. Correct. Kalau olahraga, oke, bentar, masalah makanan dulu ya. Ini justru problem juga. Kita pengen makan sehat, tapi kok tiba-tiba saya merasa appetite-nya tiba-tiba meningkat sekali. Cravings. Nggak tahu pokoknya kayak pengen makan aja tuh, kayak teman saya nih ya. Teman saya tuh udah dulu kurus banget, nggak pernah ada masalah dari kecil, saya kenal dari SD. Dia nggak pernah namanya gemuk lah, atau dia juga suka makan gitu. Dia kan umur kita juga. Terus dia bilang, kenapa ya tiba-tiba gue tuh kalau siang-siang kayak pengen moodnya tuh kayak nggak bisa goyang, kayak nggak bisa diem. Kayak pengen ngunyah gitu. Nah itu, nggak sih kayak kita pengen sehat cuma di... Yes. Tapi bener terjadi nggak sih tuh salah satu sign-nya? Craving itu emang gila sih. Aku harus jujur, aku pun craving yang di luar dari biasanya. Iya, jadi dulu aku suka banget makanan asin. And I would say kalau disuruh makan pastel atau resoles mendingan nggak usah lihat gitu ya, karena aku pasti pingin. Sekarang manis iya, asin iya, semuanya intinya gitu ya. Jadi gimana strateginya? Strateginya sama kayak tadi. Proteinnya diduluin, proteinnya dibanyakin. Karena when you do eat enough protein, kita jadi kenyang lebih lama dan kita nggak antem sana antem sini. Itu kenapa kita juga selalu bilang, oh you need to eat more protein. Itu karena itu, protein itu bikin kita kenyang lebih lama. Dan kalau kita makan proteinnya bareng sama fiber, sama serat, sama sayur, kita juga langsung cepet kenyang dan kenyangnya lama. Paling nggak ketahan itu, pingin ngantem sana ngantem sininya. Oke, tapi kan kita kadang problem bukan lapar loh, kayak iseng. Yes, bener banget. Kalau gini, misalnya iseng makan ya tuh kan bilang, ya makanya ya steak sama sayur kan nggak ada mood, kita pengen makannya contohnya Cheetos gitu loh. Nah itu ya, gimana? Dan bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh. I use this 80-20% rule saat kita berusaha untuk sama sekali nggak makan sesuatu, itu sebetulnya kita sangat restricting, sangat punishing mindsetnya, dan itu yang bikin kita nanti baliknya tuh kenceng banget. Dia bener sih. Itu ya, pendulumnya tuh kalau kita tarik lebih kenceng ke belakang, nanti baliknya akan lebih kenceng ke depan. Jadi 80-20% rule is good for me. Yang mesti kayak mindset yang dikedepanin itu adalah saat kita pakai 80-20% rule. 80%-nya itu berarti kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan sama tubuh kita. Saat kita berusaha memenuhi kebutuhan itu, kalau sisanya pingin makan es krim, pingin nyomot pastel, pingin makan coklat, then go ahead. Gitu, nggak usah terlalu restriktif, karena itu juga nggak sehat buat kita. Kayaknya kesannya, you know, everything is, you know, nggak boleh, forbidden. Semakin digituin semakin ingin berbuat dosa. Terus. Ya benar. Kepikir terus dan besok-besoknya. Itulah, nanti malah yang ada nyomotnya tambah banyak. Benar. Gitu. So go ahead, eat your ice cream setelah 80%-nya dipenuhi. Oke. Let's talk about satu hal juga yang soal gini, saya perhatikan bahwa banyak studi itu betulnya dikhusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Benar banget. Tapi terakhir-terakhir sudah banyak sekarang kan keluarin studi-studi yang khusus untuk perempuan saja. Satunya katanya ada misconception masalah fasting, intermittent fasting. Yeah. Saya dulu pernah baca secara general bahwa fasting is good for us. Tapi terakhir saya baca katanya fasting buat perempuan itu ternyata tidak baik karena kortisol naik juga. Coba bisa di-clarify sedikit nggak? Saya juga dulu pernah ikutan intermittent fasting yang sampai 2 tahun kalau nggak salah. I did that gitu. Jadi itu dilakukan 2 tahun dan memang efeknya beda ya. Kalau dibandingkan laki-laki itu beda di kita. Yeah. Dan memang ternyata studi terakhir menunjukkan gitu, kalau perempuan olahraga dalam kondisi dia belum makan, itu kortisolnya akan bertahan di atas lebih lama. Efeknya nggak sama kayak laki-laki gitu. Jadi memang disarankan sekarang dengan studi yang terbaru itu, bukannya kita nggak boleh intermittent fasting, karena setiap hari sebetulnya kita intermittent fasting. Kapan? Saat kita tidur, ya kan? Jadi kalau misalnya pingin pakai metode say intermittent fasting, pokoknya udah buka puasa sebelum olahraga. Oke, biar kortisolnya tidak menahan terus di atas. Biar kita, kortisolnya tidak bertahan di atas, tapi juga kita punya tenaga yang cukup saat kita olahraga.
Yang terjadi juga saat kita masih dalam kondisi puasa, kita olahraganya nggak maksimal. Misalnya mau angkat beban gitu ya. Saat kita dalam kondisi masih intermittent fasting, itu pasti angkatannya nggak sama. Tenaga kita juga, endurance kita untuk bertahan lebih lama di sesi itu juga tidak akan sama. Gitu. Nah, itu yang bikin, dan itu saya coba sendiri sih. Memang beda sekali dampaknya. I lift more and my exercise juga jadi lebih efektif saat udah dalam kondisi makan. Boleh suggest nggak makan apa sebelumnya yang baik untuk, saya rasa bukan bakmi ya. Jadi apa yang dimakan sebelum olahraga? Bubur ayam gitu ya. Memang ini juga saya juga penggemar beratnya Dr. Stacy Sim. So she's one of my leading, my anchor expert saya itu salah satunya adalah Dr. Stacy Sim, dan dia menganjurkan memang sebelum kita olahraga itu sebaiknya kita mengkonsumsi sedikit karbohidrat dan sekitar 15 gram protein. Gitu. Nanti setelah olahraga proteinnya harus lebih tinggi lagi, sekitar 25, 30, bahkan kalau kita memang frekuensinya tinggi gitu ya, bisa sampai 30, 40 dia menyarankannya. Jadi sebelum olahraga makan, setelah olahraga juga harus makan lagi? Iya, dan ada jendelanya untuk protein. Gimana? Kalau bisa sebelum 2 jam udah konsumsi protein yang antara 30, bahkan dia sarankan kalau seperti lumayan aktif ya bisa sampai 30-40. Saya 2 jam setelah olahraga. Kalau sebelum makannya itu 15, so 2 eggs. Nggak, maksud saya berapa waktu jedahnya itu? 1 jam lah ya. 1 jam ya. Itu makan, habis itu olahraga, terus 2 jam within ya, saya within 2 hours, bukan setelah 2 jam kan, saya within 2 hours itu kan. Dan waktu 2 jam itu harus makan protein tadi situ. Dan karbohidrat untuk replenish. Pertanyaan kedua, masa tadi beban, Nah, again, dulu kan konsepnya adalah perempuan jangan angkat beban dan muscle buff. Tapi saya mengalami juga, bro nggak segampang gitu kali mau muscle itu perlu effort banget ya, nggak segampang ini bisa angkat beban kan. Jadi bisa explain nggak sih? Saya juga baca, kayaknya Dr. Stacy Sim juga, dia mengatakan bahwa perempuan tuh beban jangan terlalu enteng. 20 kali enteng nggak guna, mendingan berat tapi berapa kali doang. Bisa explain? Ya, bisa. Jadi memang kalau perempuan kalau latihan beban setelah over 40 itu kan bukan buat bodybuilder ya. Kita bukan jadi kompetitif atlet gitu. Justru fungsi utama kita latihan beban itu supaya kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan massa otot, melindungi tulang-tulang kita, ya kan? Kalau kita punya otot juga itu bisa bikin gula darah kita lebih stabil karena otot itu meregulasi gula darah. Jadi kita juga terhindar dari diabetes. Fungsinya latihan beban juga supaya kita tetap mandiri sampai tua. Jadi bukan untuk jadi bodybuilder. Maksudnya biar mobile terus, jangan tiba-tiba biar nggak bebanin orang lain. Banyak orang yang selalu bilang sama saya, beban hidup gue udah berat makanya gue nggak latihan beban. Padahal selalu gitu, justru beban hidup udah berat coach gitu, jadi nggak apa-apa lah nggak usah latihan beban. Justru kalau lu latihan beban hidup lu lebih ringan. Karena lu nggak bebanin orang lain. Hidup lu masih mandiri, bisa ke kamar mandi sendiri, bisa ganti baju sendiri. What happens saat kita tua dan kita nggak bisa melakukan itu semua, kita jadi bebani orang lain, gitu kan? So latihan beban bukan untuk jadi atlet, bukan untuk jadi bodybuilder. Kalau kita misalnya tadi nanya, harus ngangkat yang heavy ya? Iya, karena muscle atau otot dan tulang, itu dia membutuhkan stimulus yang pas. Kalau dia tidak mendapatkan stimulus yang membuat dia ngasih kode ke tubuh, wow, itu berat banget, gua harus adaptasi, dia nggak akan menambah massa ototnya, dia tidak akan memperkuat tulang-tulangnya, gitu ya. Kalau kita ngangkatnya 2 kilo, berat belanjaan tas gua aja udah lebih berat daripada 2 kilo. Jadi badan kita akan reaksinya, dan nothing to it, I do this every day, gitu kan ya. Makanya dia harus dapat stimulus yang pas. Daripada ngangkat 2 kilo ratusan kali, mendingan ngangkat beban yang berat, tapi 6, 8 repetisi, cukup. 10 repetisi cukup. Karena kita cuma membutuhkan stimulus yang pas. Supaya ototnya tetap kuat, tulangnya tetap kuat. Dan banyak orang juga, ini setahu saya asumsi salah bahwa
angkat beban malah takutnya pinggangnya sakit dan lain sebagainya. Tapi Anda tadi bilang benar ya bahwa justru memperkuat muscle tuh bisa menjaga memprotek bone kamu kan ya. Iya, sekarang aku tanya sakit pinggangnya karena ngangkat beban apa karena kebanyakan duduk? Iya kan? Benar. Yang sering kali terjadi itu justru kita sakit pinggang karena kita kebanyakan duduk. That's true. Dan kekurangan muscle obviously. Oke. Terus pertanyaan ketiga, again, sekarang kita lihat zaman sekarang orang main paddle atau mungkin marathon. Itu kan semua kardio. Tetapi setahu saya tadi kita ada mengatakan advantages daripada weightlifting. Dan saya juga pernah baca katanya kardio ternyata tidak segitu baik untuk perempuan. Bisa explain? Bukan kardio itu nggak baik ya. Kardio tetap diperlukan untuk kesehatan jantung kita. Okay. Tapi porsinya yang perlu diperhatikan. Aku dulu mantan triathlete dan maratoner. Jadi endurance atau cardio junkie gitu ya. Cardio bunny istilahnya ya. Dan di saat itu di usia 41 menjelang 42 aku menghadiahi diriku dengan Berlin Marathon. Latihannya bisa 60-70 km per minggu. Wow. Apa yang terjadi? Aku depresi. Oh. Kenapa panic attack? Padahal sudah fitness coach. Ya kan, jadi di situ sebetulnya titik balik aku jadi health coach karena di situ aku sadar bahwa to be healthy it takes more than just exercise. Dan exercise apa yang pas di usia ini? Di situ aku discover aku perimenopause. Hormonnya udah beda, badannya udah beda. Saat kita latihan maraton, triathlon atau endurance sport, kita harus sadar bahwa recovery-nya lama. Tubuh perempuan yang sedang di fase perimenopause itu juga recovery-nya lama. Jadi kena double whammy. Kata-kata DOMS ya? DOMS bukan DOMS. DOMS itu delayed onset muscle. Jadi bukan DOMS. Jadi lebih kayak the amount of time yang dibutuhkan untuk pulih kembali itu lama. Perimenopause sudah menyebabkan recovery-nya lama, pulihnya lama. Endurance sport juga menyebabkan recovery-nya lama. Lalu endurance sport itu juga pada satu poin akan mengambil tenaga atau energi untuk melakukan sport itu dengan mengambil otot. Ya kan? Jadi yang ada malah bukannya ototnya nambah, ototnya akan menyusut. Bukan berarti istilahnya kardio itu nggak bagus, tapi mungkin durasinya yang harus dipersingkat. Durasinya yang dipersingkat, yang jangan sampai justru makan massa otot kita, yang jangan sampai kita kekurangan istirahat. Karena begitu kita kekurangan istirahat, udah pasti mood swing. Dan kortisol tetap naik nggak sih kalau terlalu lama itu endurance tersebut? Iya dong. Itu tuh nggak bagus juga kan? Iya, jadi kortisolnya jadi menumpuk terlalu banyak, hence jadi panic attack dan depresi. For some people maybe not gitu ya, karena semua orang, nggak ada dua perempuan yang punya gejala perimenopause itu sama persis. Tapi mungkin karena saya tipenya yang sudah high stress saat itu kondisinya, I have a job, I have 2 kids, I was divorced, and then I was doing marathon gitu. Jadi kayaknya badanku waktu itu langsung overwhelmed dan timbullah si panic attack itu. Begitu strateginya diubah, lebih banyak strength trainingnya, kardionya dipilih yang lebih strategis dan singkat, I feel so much better, so much better. Dan itu tanpa hormone replacement therapy ya, gitu. Jadi apakah orang yang olahraga tiap hari itu, masih perempuan ya, dianjurkan tadi kamu bilang perlu recovery, jadi mendingan jangan sampai harus olahraga tiap hari gitu? Ada banyak faktor yang mesti diperhatiin. Bukannya berarti olahraga maraton gak boleh atau olahraga setiap hari gak boleh. Tapi begitu kita jujur sama diri kita sendiri, apakah dengan aku melakukan ini tidurku tetap bagus? Apakah dengan aku melakukan ini stresku masih terkelola dengan baik? Karena seringkali kita kebawa FOMO, kebawa emosi. Terus kalau saya kebawa saya punya fitness tracker. Jadi kayak harus menyelesaikan setiap hal. Jadi saya tuh kayak nggak bisa. Overwhelm ya. Jadi saya tuh nggak olahraga. Kan saya tuh ada check mark sendiri, nggak boleh miss a day without exercising. Jadi tapi jadi bikin mentally kayak nggak sehat menurut saya gitu kadang-kadang. Karena you have to finish, you have to do 10,000 steps every day. Kalau nggak kamu kayaknya loser. Ada kayak gitu loh mentally.
Yeah, we talk about that di Inner Circle. Bahkan nanti akan jadi topik malam ini. Oh ya? Jadi beberapa mindset yang membuat kita gagal mencapai resolusi sehat atau apapun. Karena ada mindset yang all or nothing. Right? Kalau nggak dikerjain kayaknya gue failure deh. Iya, benar. Gitu ya. Dan itu yang membuat kita ngerasa terus cepet pindah metode. Biasanya orang yang all or nothing tuh kadang kayak gitu. Okay, this doesn't work for me. I'm moving to another diet gitu. Atau misalnya quit altogether karena ya udahlah ini bukan Gue buat loser gue. anyway, gue loser ini loser semua lah. Kalau misalnya satu hari ada makan es krim satu berarti Ya satu dah, hari kan, itu ya gagal. Padahal kan enggak. Jadi mindset all or nothing tuh seperti itu. Padahal kalau makan satu es krim kan masih ada makan siang, Iya, masih malam. ada makan malam yang bisa diperbaiki. Jadi coaching saat kita health coaching itu sebetulnya it's so much more than physical exercise, tapi juga mindset. How do you stack good habits? How do you keep going when things get hard? Kayak gitu-gitu. Jadi holistic ya, all around gitu maksudnya ya, mungkin ya. Alright, jadi based on tadi semua tips-tips yang tadi Mia udah kasih tahu ya, dari olahraga, nutrisi, tidur dan lain sebagainya. Umur berapa secara general perempuan tuh harus mulai melakukan hal tersebut? 40. 40, nggak harus early than that. Kalau kita ngomong idealnya setiap fase dalam kehidupan kita sebaiknya kita juga terus aktif. Karena semakin kita autopilot dengan gaya hidup sehat, gaya hidup aktif, juga kita akan mudah maintain itu. Oke. Kenapa aku fokus di Healthy Over 40? Karena memang orang-orang yang di usia 40-an itu sering banget mengabaikan kesehatannya. Entah karena kesibukannya, entah karena istilahnya banyak sekali cobaan gitu kan ya di dalam hidupnya. Perimenopause itu seringkali nggak datang sendirian soalnya. Gitu kan, ada anak-anak yang lagi mulai gede, orang tua yang mulai sakit, pernikahan yang diuji. Pokoknya rame deh kalau 40 itu ya. Jadi betul buat midlife crisis ya. It's Iya. actually perimenopause bukan midlife crisis. Rame banget. Udah rame yang itu, di kepala juga rame gitu kan ya. Jadi it's not helpful. Tapi saya pernah dengar katanya perimenopause tadi kan ada bilang 5-10 tahun. Katanya menopause tuh bisa juga bukan cuma kamu udah stop period, udah that's it gitu. Katanya bisa juga many years gitu. Benar nggak sih? Berapa tahun itu? Itulah ya. Berapa Jadi tahun? yang dari beberapa riset juga atau buku-buku yang aku baca juga memang the symptoms can stay antara 5 sampai 10 tahun. Setelah menopause. Jadi totalnya 20-30 tahun. Mampus deh. Itu kenapa aku berusaha untuk mengubah mindsetnya, which is jangan cuma survival mode gitu. Kalau bisa kita keep thriving, dan itu bisa banget dilakukan lewat lifestyle. Dan kalau kita udah tahu strateginya, it's not as hard as we think. Intinya kita juga jangan too hard on ourselves. Kadang kita itu mindsetnya masih I don't wanna age. Aging is hard for everybody, terutama perempuan sih ya, karena kita punya social pressure kan. Tapi intinya kita juga gimana caranya mindsetnya itu, gila gue masih punya 40 tahun lagi nih setelah 40. How do you wanna live it? Ya kan, apakah kita mau bedridden atau kita mau keep contributing, keep thriving. And once you figure out how to maintain your new machine, because this is a machine given by God. That's true. Kita cuma punya satu, nggak ada tukar tambahnya gitu ya. So we need to be able to know gimana nih caranya gue ngerawat si mobil antik ini gitu kan. Okay. My last conversation is about this topiknya ya, adalah saya pernah baca buku sekali lagi juga bahwa dikatakan masalah menopause, perimenopause ini kita tuh harus open about it. Bahkan kalau bisa ngomongin ke anak-anak kita yang perempuan-perempuan yang makanya masih umurnya bahkan masih remaja mungkin. So saya coba, karena saya ada 3 kan, putri semua. Saya coba hal tersebut. Anak saya langsung gini responsnya, oh my god, so scary. gini kayak ketakutan semua. Serius kayak gini. Jadi sebetulnya apa sih strateginya kalau mau bisa sama anak lebih muda, umurnya harus berapa? Gimana cara nyampein biar mereka tuh ready, bukan ketakutan gitu. One thing I wish I knew earlier adalah saat saya pertama kali mens, saya udah diajarin about sexual health. Okay. I didn't.
And I learned that way later gitu ya. Dan sebetulnya menopause itu kan bagian dari sexual education, sexual health. Yang seringkali tabu untuk dibahas. Karena ibunya juga seringkali nggak tahu. It's true. Nggak pass down, nggak dijelasin juga di sekolah gitu kan. Itu padahal hak kita loh untuk tahu. Our sex health, our reproductive health itu kan our right to know ya. Tapi kita masih di tahap atau di era yang belum terbuka. As a mother, I think that's one role we could do is to educate our daughter about their reproductive health, what's gonna happen to them at every stage. Bukan untuk nakutin, tapi to be aware. If you're aware, you can prepare yourself sebaik mungkin. Dan itu sebetulnya masih kurang. Oke. Kalau tadi saya lupa ngomong tentang masalah sexual health juga. Kita tahu bahwa kalau orang menopause itu sudah pasti sexual desire-nya dan bakal di action-nya juga pun itu mulai lebih menurun dan susah. Ya. Benar nggak sih? Benar. Jadi apakah tadi 3 hal tidur, olahraga, makan tuh bisa membantu hal tersebut juga Bisa. atau bagaimana? Really? Langsung cepet jawab. Bisa. Tadi aku sempat sebutin bahwa hormon lain yang juga turun saat kita perimenopause adalah testosteron. Iya. Testosteron itu nggak cuma dimiliki sama laki-laki, perempuan juga, walaupun cuma 1/10-nya. Tapi begitu itu turun sedikit aja, itu akan pengaruh ke libido kita. Nggak hanya libido, nyali juga. Pernah nggak ngerasa, kok gue di umur segini jadi takut ngapa-ngapain ya? Naik sepeda di jalan takut, naik motor takut, traveling sendiri takut. Itu karena testosteronnya juga declining. Okay. Even if it's a little bit, efeknya itu banget. Gitu. Jadi itu yang membuat perempuan juga merasa nggak pingin deket-deket sama suaminya gitu, atau less desire. The good thing about latihan beban itu juga secara alami badan kita akan memproduksi hormon testosteron. So nggak jarang beberapa klienku yang komen, kok sekarang jadi gue gangguin suami gue ya setelah latihan beban. Oh ya? Apa efeknya coach? Itu ya? karena itu. Oh wow, angkatan beban. Secara alami. Oh ya, angkat beban itu menaikkan testosteron level kita. Secara alami. Tidur okay. juga memperbaiki mood kan. Okay. Jadi kalau you're in a good mood, of course pingin kalau ada yang deketin sure. menyambut dengan senang hati. Tapi begitu kita nggak good mood, boro-boro gitu, baru dicolek dikit udah minggir-minggir gitu kan. Tapi kayaknya juga mungkin podcast hari dan juga Mia sendiri ya, kayaknya juga untuk laki-laki dengerin hal ini ya, bisa mengerti kondisi perempuan. Kalau laki kan kita kan katakan sebulan itu kan semua rata aja stabil aja hormon mereka kan. Kalau kita kan even yang normal sebelum perimenopause aja juga udah begini-begini gitu loh. Jadi maksudnya ini juga untuk education nggak sih untuk mereka harus mendengarkan hal-hal kayak begini? Oh iya, laki-laki definitely harus menjadi bagian dari percakapan ini. Dan seringkali bisa jadi surprising ya kalau mereka sendiri tuh sebetulnya nggak tahu how to deal with us at this phase in life. Mereka cuma go away aja. Iya, malah ngerasa mungkin gue salah apa ya, kok semua salah ya gitu. Malah mungkin saat mereka diajak ngobrol, it explains why. I want to touch on yang tadi soal intimacy sedikit. Salah satu hal juga yang sebetulnya perlu kita edukasi itu adalah gimana kita harus mulai meredefine intimacy juga di usia ini. Karena saat kita ngomongin intimacy itu kan nggak cuman seks aja ya. Gitu. Dan saat kita bertambah tua ya itu harus di-redefine between couples supaya juga kita tetap harmonis karena seperti maybe you also know bahwa tingkat perceraian sangat tinggi kan di usia ini karena banyak sekali istilahnya miskomunikasi di fase ini gitu. Dan itu gara-gara menopause. Maybe itu hanya salah satu yang men-trigger, but I wouldn't blame perimenopause. Tapi saya tanya kamu ya, saya personally merasa apa terakhir hidung saya sensitif sekali baunya loh. Oh, me too. Itu benar nggak sih? Itu apakah itu menopausal punya simptom? Itu perimenopause simptom saya. I can smell everything. Oh itu benar. Oh itu biasanya itu saya sendiri doang. Saya merasa kok kenapa sih ada kayak baju basah nggak kering, saya langsung sensitif. Oh, berarti sama simptom kita. Gitu ya? Bener ya. Tapi malah yang kayak buat saya pribadi itu satu hal. Kedua adalah saya merasa brain fog.
Oh iya. Saya jadi kalau saya dulu kan saya kan pakai jam itu sudah dari kecil, selalu pakai jam everyday. Ini kan yang fitness Oh tracker. iya, you have to. Oh no, this is the fitness tracker. Okay. This is the watch, right? Saya sekarang tuh bisa ini loh, bisa keluar dari kamar, lupa pakai jam, nanti keluar kamar lupa kacamata, kayak bolak-balik kamar tuh bolak-balik terus pagi-pagi kayak begitu loh. I mean, that's normal too. Normal too. Kadang sudah tahu nih pingin ngomong apa, tapi loh. Iya. aduh siapa sih namanya, aduh istilah itulah. Tahu kan maksud gue beda gitu aja. Oke, jadi Mia, again, apakah ada suplemen selain tadi naturally through exercise and nutrition? Apakah ada suplemen kita sebagai perempuan harus mulai minum untuk membantulah menangani hal-hal kayaknya nyebelin saya kayak inconveniences gitu loh. Kalau ngomongin suplemen, must have-nya saya adalah vitamin D, omega 3 Okay. dan kreatin. Oh ya, kreatin. Carbohydrate. Okay. So itu bagus banget buat when we talk about kreatin, itu bagus banget buat cognitive function. Dulu lebih dikenal sebagai pre-workoutnya gym bros. Iya. Itu berapa dosisnya? 5 gram per hari. Dan Itu itu buat buat kognitif? aku cukup ya. Okay. Kadang untuk orang yang belum pernah, dia akan kaget. Jadi Kenapa? mendingan atau punya reaksi. Reaksi Punya apa reaksi aja. reaksinya? Kadang, oh aku kok agak keringetan terus ya. Oh kok aku agak pusing ya. Tapi sebetulnya karena dia belum Adjust. belum adjust. Sebetulnya kreatin itu kan ada di meat ya, ada Iya, di iya. daging. Iya, iya. Jadi buat orang yang mungkin dulu konsumsinya nggak terlalu banyak dagingnya, itu mungkin merasa agak ada. Tapi sebetulnya itu fungsi utamanya juga bantu kita fokus, konsentrasi gitu ya. Jadi membantu cognitive function. Oke. Terus untuk kursi yang berat badan gimana? Tapi saya nggak mau yang di-cut makanannya. Oh definitely, makanya Ya, apa? prinsip Ada di suplemen apa yang membantu? Thrive Inner Circle-ku adalah eat to nourish not punish. Malah yang ada disuruh makan melulu, tapi apa yang dimakan? Ya itu dia. Gitu. Banyakin proteinnya. Sayur. Banyaknya seberapa sih? Ini sering jadi pertanyaan. I would aim for 1,6 gram kali berat badan idealmu. Oh, berat badan ide bukan berat badan sekarang. Bukan berat badan idealmu. Oh. Gitu. Jadi dari situ itu start. Kurang lebih 100 gram protein lah Wow. per hari. Iya. That's a lot. Dari lot. Karena 2 telur aja cuman Iya. 12 gram. So imagine berarti selama ini you are under The protein. That's true. That one is The true. strategy itu yang untuk bisa sampai segitu tuh gimana? Nah itu yang harus dibangun pelan-pelan. Di coaching pelan-pelan. Karena memang kalau disuruh tiba-tiba 100 melenek ya. Enak banget sih. Dan saya nggak Dan suka. mungkin belum tahu caranya nyisipin protein di dalam sehari itu bisa seperti itu gimana. But that's the real difference. Begitu kita mengkonsumsi proteinnya cukup, itu your skin looks so much better. Tapi do you count calories? I don't anymore. Nah, tapi kalau saya gini, saya pribadi tuh Pernah nggak su- tapi. Saya tuh pribadi nggak suka protein dari binatang. Oke. Oke, saya tuh makan kayak sapi, ikan aja saya nggak gitu demen gitu loh. Kalau protein misalnya tahu, tempe, lentil gitu semua saya suka. Telur saya masih oke, ya kan. Tapi kan kamu tahu kalau misalnya makan lentil, chickpeas itu, beans, itu kalori tinggi sekali. You know, jadi saya takut, oh ini kalau tinggi tapi nanti berapa juga naik. Jadi gimana ya? Dan suplemen mau nggak mau. Tapi again fungsinya adalah mensuplemen. Saya mau nggak mau sih harus suplemen ya dengan whey protein atau egg white gitu. Karena kalau kita dapetin semuanya dari sumber makanan Susah ya? susah sekali. Okay. Jadi memang another supplement I would recommend adalah protein Protein supplement. supplement. Okay. Well, Mia, nice talking to you. Nice to be here. Ini pertanyaan saya buat pribadi saya kok. Gitu, jadinya membantu saya pribadi. Dengan senang hati. Dapat konsultasi gratis dari Mia hari ini. Thank you so much, Mia. I think it's going to be helpful to a lot of our audience as well today. Amin. Terima Thank you. kasih.